Saya Irtia Khairiana, pemateri pertama NIM 905121077. Hukum taklifi adalah salah satu tuntunan dari Allah yang berkaitan atas perintah dalam mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan hal yang baik dan buruk. Hukum taklifi sebagai kitab Allah yang berisikan pemberbanan yang menyatakan tentang suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sehingga hal ini juga berupa informasi atas semua perintah dari Allah hambanya. Saya atas nama Ummul Mutmainnah sebagai pemateri kedua dengan NIM 90500121089. Al-Ijab adalah kitab yang berisi tuntutan yang harus dilakukan atau dikerjakan. Konsekuensi atau hasil dari ijab dinamakan wujub. Sementara tuntutan pelaksanaan yang dikenal hukum wujub disebut dengan wajib. Contoh kaidah ijab adalah melaksanakan sholat fardu. Seperti dalam Quran Surah An-Nur ayat 56 yang berisi waqimus salata wa atus zakata, artinya dan dirikanlah salat dan tunaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Salam Al-Adis dengan nomor NIM 90500121093. Saya akan membawakan materi ketiga, yaitu An-Nadab. Nadab adalah suatu permintaan untuk melakukan suatu tindakan yang tidak wajib tetapi sebagai saran, sehingga tidak dilarang seseorang meninggalkan, dan yang harus dilakukan adalah mandub. Mandub adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan siksa. Sedangkan hasil dari permintaan disebut nadab. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Tuntutan Allah disebut nadab, sedangkan tindakan yang harus dilakukan adalah menulis hutang, disebut steril, dan hasil dari permintaan Allah di atas disebut nadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nurul Fatimah, pemateri keempat NIM 90500121068. Tahrim adalah kitab yang berisi larangan dan harus ditinggalkan. Hasil itu, konsekuensi dari tahrim disebut dengan istilah hurma. Sementara pelaksanaan yang dikenai hukum hurma dinamakan muharram atau haram. Contohnya, kaidah tahrim yang harus dijauhi umat Islam adalah memakan harta anak yatim, merupakan perbuatan perampasan hak yang sangat dibenci oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry, NIM 90500121088. Kelas C, Prodi Perbankan Syariah. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Al-Karaha. Karaha merupakan kebalikan dari nad, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu hal namun tidak bersifat memaksa, hanya berupa anjuran, sehingga apabila suatu hal yang dimakruhkan tersebut dilakukan tidak akan menimbulkan sanksi, seperti hadis Nabi Muhammad SAW, perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Hakimi. Bentuk hukum dari al-karaha disebut makruh. Dalam istilah ushul fikih, kata makruh berarti suatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, di mana jika ditinggalkan akan mendapatkan pujian, dan apabila dilanggar tidak berdosa. Contoh perbuatan tersebut adalah makan makanan yang berbau seperti pete dan bawang merah ketika hendak bergaul dengan orang lain, berjalan ketika azan Jumat, duduk-duduk menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna seperti ngobrol terlalu malam, dan banyak membicarakan hal-hal yang terkait dengan kesombongan dan riya. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati selaku pemateri ke-6 NIM 90500121067.
Al-ibaha. Al-ibaha berasal dari kata baha yang berarti lahir, tampak, atau memperbolehkan. Al-ibaha berarti perbolehan dan mubah berarti memperbolehkan. Al-ibaha adalah hukum yang memberikan pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kaidah ini memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu. Kaidah pelaksanaan al-ibaha ini dikenal dengan istilah mubah.